Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-25 kalinya teman-teman. Dan alhamdulillah calon bunganya masih terus bermunculan. Pupuk yang saya pergunakan sudah saya jelaskan semua, tapi nanti di sini akan saya jelaskan kembali karena bagi saya pemetikan tanaman cabai tidaklah penting buat sahabat-sahabat tani semua. Yang dipentingkan adalah bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini agar tanaman cabai ini tumbuh secara subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat, tanamannya bebas dari serangan hama-hama dan juga dari serangan jamur, apalagi penyakit yang sangat menakutkan sekali, yaitu penyakit antraknosa yang biasa disebut adalah penyakit patek. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi tentang budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-25 kalinya, dan alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali teman-teman. Di sini nanti saya juga ingin menjelaskan bagaimana tata cara saya merawat ataupun melakukan perawatan tanaman cabai ini, sehingga walaupun dilakukan pemetikan 3 hari sampai 2 hari sekali, buah-buahnya masih tetap sangat lebat sekali. Dan seperti yang teman-teman lihat itu, di satu tunas cabang itu sudah mulai muncul 3 buah. Saya petik tadi 1, jadi masih 4, dan yang sampingnya itu sudah mulai mengeluarkan bunga dan calon buah barunya. Jadi saya hanya menggunakan pupuk-pupuk yang nanti insya Allah akan saya jelaskan semua. Kemudian kelebihan dari perawatan dan pupuk yang saya pergunakan adalah di usia tanaman cabai sudah 6 bulan lebih teman-teman, tapi daunnya masih sangat hijau sekali. Kemudian tunas-tunas baru pun juga masih bermunculan. Langkah-langkah seperti apa yang saya lakukan? Sebenarnya cukup sederhana sekali saya melakukan perawatan tanaman cabai ini, tapi harus dihati-hati, yaitu pemberian pupuk dengan dosis yang tepat, kemudian interval yang diberikan juga harus continue teman-teman. Maksudnya apa? 10 hari sekali misalnya, pembukaan juga harus dilakukan 10 hari sekali. Dan ini buah-buahnya sangat lebat sekali, daunnya masih sangat hijau sekali. Pupuk yang saya pergunakan untuk fase generatif, yang untuk pengocoran saya hanya menggunakan NPK 1616 itu, kemudian saya tambahkan pupuk urea, kemudian SP36 saya tambahkan pupuk SIT A, kemudian NPK 1616 saya tambahkan pupuk KCL, itu pun pemupukan yang terakhir kemarin. Dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat, tunas-tunas baru bermunculan dan daunnya masih sangat hijau sekali. Tanaman cabai ini hampir 100% bebas dari bercak daun, kemudian kutu kebul, trip, dan juga tungo. Ada sebagian tanaman yang belang
itu pun juga masih membuahkan buah-buah yang sangat lebat teman-teman. Terus kemudian ada yang satu pohon mungkin sekitar 3 meter lebih ini teman-teman. Ini tingginya 3 meter lebih. Tinggi saya 170 cm. Saya berdiri kemudian mengacungkan tangan ke atas, itu pun masih tinggi cabenya. Jadi 3 meter lebih dan buah-buahnya pun juga sangat lebat sekali. Memang dari segi pembungaan yang tinggi ini agak lambat. Ini baru mulai mengeluarkan buah-buahnya. Awalnya saya pikir tanaman cabai ini malah tidak mau berbuah. Biasanya setiap 6 tanaman cabai ada satu pohon itu yang susah sekali untuk dibuahkan, tapi ini masih berbuah. Ini posisi saya berdiri dan tangan saya mengacung ke atas, masih tinggian tanaman cabainya sekitar 3 meteran teman-teman. Dan daunnya juga sangat subur sekali, sama sekali tidak ada keriting. Perawatannya yang tadi saya bilang. Kemudian untuk penggunaan fungisida dan insektisida saya pun juga sangat simpel sekali. Saya hanya menggunakan fungisida sistemik. Kemudian yang kedua adalah fungisida Bion M. Kemudian untuk insektisidanya teman-teman, saya hanya menggunakan Abasel yang berbahan aktif abamectin. Kemudian saya tambahkan satu lagi adalah insektisida Rhizotin yang berbahan aktif Cypermethrin kalau tidak salah teman-teman. Ini yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai. Sedangkan tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Itu teman-teman insektisida dan fungisida yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya ini. Kemudian untuk suplemennya saya hanya menggunakan Vitaron SL, kemudian adalah Mordenfol, yang ketiga adalah Kalinet. Itu yang saya jadikan ataupun sarana penyepraian tanaman cabai saya. Kadang-kadang saya mix dengan fungisida, kadang-kadang juga saya mix dengan insektisida. Untuk dosisnya sudah saya jelaskan semua di video-video kami sebelumnya. Maka dari itu silahkan teman-teman tonton videonya, dicek dulu videonya. Silahkan bertanya jika ada suatu pertanyaan yang pertanyaan itu belum saya jelaskan dalam video kami. Dan mohon maaf jika ada keterlambatan untuk membalas komentar Anda semua. Insya Allah akan saya balas. Tapi jika saya tidak bisa membalas langsung, karena di samping saya merawat tanaman cabai ini, saya juga belajar konten kreator. Jadi kadang-kadang jika komentar itu langsung saya balas, kadang-kadang masuknya di spam teman-teman. Makanya mohon bersabar, pasti saya balas, karena janji kami dari mulai awal saya membuat channel Heri Petani Indonesia ini, tujuan kami hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman pribadi, bagaimana cara mudah untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang selama ini kita lihat untuk merawat tanaman cabai itu seakan-akan sangat sulit sekali. Seperti halnya kita akan menanam suatu tanaman yang mungkin harganya itu ratusan miliar. Maka dari itu, di sini di channel Heri Petani Indonesia saya selalu berusaha untuk memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah videonya itu juga bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa memotivasi dan juga bisa memberikan edukasi dan dedikasi, sehingga adik-adik kita ataupun sahabat-sahabat tani kita bisa belajar bersama. Saya pun juga belum senior teman-teman, saya pun juga masih tahap pembelajaran, tapi bagian dari pengalaman kami itu yang akan saya bagikan ke sahabat-sahabat tani semua. Kemudian untuk proses lahannya juga sudah sering saya jelaskan, bukan berarti saya mengulang-ulang, bukan, tapi tujuannya buat teman-teman yang belum menonton video kami, insya Allah mereka bisa belajar kembali, karena videonya selalu saya jelaskan kembali. Jadi intinya seperti itu. Untuk budidaya tanaman cabai sendiri sebenarnya dibilang mudah juga dibilang sulit. Syarat dan modal utama sudah sering saya jelaskan di video kami sebelumnya, yaitu adalah pondasi yang pertama, proses lahan sebaik mungkin, kemudian niat, rajin dan tekun itu pun juga sarana utama untuk menyuburkan tanaman. Tanaman dipupuk menggunakan pupuk yang mahal itu pun juga sia-sia dan juga percuma jika perawatannya pun juga kurang, karena menanam cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain itu membutuhkan perawatan khusus, yaitu tanaman pun juga perlu diperhatikan, tidak hanya ditanam, dipupuk, tapi juga harus dikontrol. Maka dari itu, disinilah saya itu ingin mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami, khususnya jangan selalu dipermasalahkan perbedaan, karena setiap petani pasti sudah tentu mempunyai perbedaan yang mungkin tidak akan sama karena banyaknya pupuk dan juga banyaknya nutrisi. Kemudian yang kedua adalah langkah
langkah-langkah tata cara menghadapi di saat tanaman cabai mulai terserang hama, kutu-kutuan ataupun jamur. Itu pun sangat penting daripada kita selalu membahas masalah perbedaan. Ini teman-teman tata cara kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Insya Allah saya selalu update video-video terbaru kami, mudah-mudahan video kami juga bisa dijadikan tahap pembelajaran bersama. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, pemetikan tanaman cabai saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala dukungannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.